Nabil Mujtaba Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillah hadarat ulama illah min masyarikil ardi wa magharibiha barriha wa bahriha aina makan. Min aimatil muslimin al-mujtahidin al-fuqaha wal ulama'il amilin wa awliya'i siddiqin wal asfiya'i salihin khususan hadarat Syekh Ibnu Katsir wa ila hadarat Al-Imam Al-Hafiz Abil Fida Ismail bin Katsir wa ila hadrat Al-Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana Allah bi ulumihim. Al-Fatihah. Bismillah hadrat asatizatina wa murabbina wa muallimina wa muhazzibina wa mursyidina khususan Syekh Abdullah bin Idris rahimahullah wa ila hadrat abina Kiai Haji Muhammad Husni Tamrin rahimahullah wa nafa'ana Allah bi ulumihim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qaim bi huquqil adada ma fil billah wa ala alihi ma taqatila wa farajah Allah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Senantiasa kita mohon pada Allah supaya diberikan kekuatan iman Islam, ilmu yang bermanfaat, dan kita mohon pada Allah husnul khatimah. Sebelum sampai kepada pembahasan tafsir Ibnu Katsir, saya hanya sekedar ingin mengingatkan kepada semuanya, umat Islam umumnya dan khususnya Jamaah Al-Ihya, dari kejadian-kejadian yang terakhir yang kita dapat saksikan di mana-mana dalam berita, ya, baik di medsos, mungkin di dalam televisi. Alhamdulillah saya tidak pernah nonton televisi lagi. Punya TV juga tidak pernah dibuka sebab dia rusak. Nggak aja rusak, diomekeun teu meuli deui nu anyar. Apa sebabnya? Apa yang dilihat semuanya adalah program-program setan semuanya. Adapun berita yang sampai kepada kita semuanya, terakhir kita menyaksikan adanya tokoh agama Katolik ke Indonesia. Kita nggak peduli, itu adalah urusan mereka, itu adalah acara mereka. Mau buat apapun mereka itu adalah silahkan saja. Sampai dalam batas muamalah, bukan dalam masalah ranah akidah. Jadi hati-hati bapak-bapak, jangan sampai kita tertipu apalagi oleh orang-orang kafir. Andaikan mungkin ada orang yang mengaku Islam di dandanan, si kiai bahkan mungkin dandanan seperti para nabi, seperti para rasul. Tapi kalau dalam hidupnya tidak sejalan dengan Allah, akidahnya tidak sama dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita jangan tertipu dengan dandanan.
Kalau orang Islam, terutama masyarakat ya, dari apa yang sudah kita saksikan di kita ini, orang kafir di dandanan orang Islam, di dandanan seperti baju kiai, pakai sarung, pakai baju tuikin, pakai baju koko, di kopeahan, datang ke masjid, ulah-ulah santrina, guru nauge cium tangan ka kafir eta. Itulah masyarakat kita. Jadi sudah tidak bisa melihat hakikat, sudah tidak bisa melihat yang benar. Apa sebabnya? Karena kebodohan mereka, kedangkalan mereka dalam masalah iman dan akidah. Sehingga sekalipun kafir, kalau dandanannya seperti Nabi, cium tangan daratan. Nah, yang terjadi kemarin seperti itu. Katanya ada seorang santri perempuan, karena dia diberikan kesempatan untuk bisa berbicara dekat dengan paus, sampai dia terharu dan merasa bangga, bersyukur karena dekat dengan dia. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangankan dedengkotnya. Orang yang musyrik siapapun gak akan ada harganya di sisi Allah. Gak ada kemuliaan bagi mereka. Maaf, ini dalam urusan akidah dan iman kita. Makanya saya selalu dalam pengajian dimanapun kita mendorong supaya jaga iman, jaga akidah, jaga syariat, jaga kedekatan dengan Allah, dengan kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa sebabnya? Sehebat apapun manusia, sepintar apapun mereka, seluas apapun wawasan atau pandangannya, dan sebanyak apapun hafal hadisnya, atau mungkin dia hafal Al-Quran, kalau dia musyrik, nggak ada gunanya di sisi Allah. Kalau dia membenarkan apa yang disalahkan oleh Allah, sudah goncang imannya, nggak ada gunanya. Makanya kita harus jaga, harus kita rawat hadiah dalam bentuk hidayah yang Allah sudah berikan kepada kita, itu jaga. Kalau kita tidak kuat iman, jangan berdekatan dengan orang-orang yang lemah imannya. Sebab zaman sekarang dengan kamuflase mereka, dengan dandanan mereka, dengan kepandaian mereka, dengan ilmu yang dia miliki, dengan kepandaian mereka berbicara, bisa menipu seolah-olah yang salah itu adalah benar. Orang tertipu, yang batil dianggap sebagai hak. Itu yang harus kita jaga. Kembali kepada Al-Quran, saya ingin bacakan tentang apa yang dikatakan oleh Allah, dialog antara Allah dengan Nabi Isa alaihi salam di dalam surat Al-Maidah ayat ke-16. Bapak-bapak bisa baca dan ibu-ibu. Kata Allah, wa iz qala Allah, pada saat Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu, dengarkan dan harus senantiasa diingat, jangan sampai akidah kita meleset. Ngaji setiap hari tapi mati dalam keadaan musyrik. Jadi tokoh agama ngomong tentang agama, ngajar kepada masyarakat agama Islam, tapi akidahnya goncang. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang saya takutkan, saat saya membaca, saat kita membaca sholawat di dalamnya, ingin dekat dengan Allah, ingin dengan Rasulullah, kemudian sampai masalah kita ingin diampuni oleh Allah. Ya Allah, apa harga diri kita ini? Apa yang diucapkan tidak nyambung hati dengan Allah. Itu yang sangat ditakutkan. Sambil berdoa menjerit, sambil mendoakan bapak-bapak, ibu-ibu, ya Allah, selamat, selamat, selamat. Itu saja. Gak ada gunanya apapun kalau matinya su'ul khatimah. Gak ada gunanya punya kekayaan. Andaikan mempunyai emas
seberat dunia dan segala isinya, itu tidak akan bisa jadi tebusan karena punya dosa musyrik. Gak ada gunanya. Bapak-bapak, saya cinta sama bapak-bapak ibu semuanya. Setiap hari didoakan. Dalam tawasul membaca Al-Quran didoakan. Apa doanya? Ya Allah, selamatkan iman, akidah, syariat mereka. Tiba-tiba terjadi di Indonesia seperti ini. Banyak orang-orang Islam yang gak sadar sikap mereka ternyata sudah merusak iman mereka. Itu yang dikhawatirkan. Padahal setiap hari berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kepada kami hidayah di atas jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka. Ditafsirkan dalam tafsir yang kita baca, yaitu tafsir Jalalain, siratal ladzina an'amta alaihim minal anbiya'i wal mursalin, yaitu orang-orang yang sudah diberikan nikmat di kalangan para nabi, para rasul. Itu sudah pasti mereka selamat. Kelakuan mereka seperti ini kelakuan nabi dan rasul, bukan? Kemudian dilanjutkan, kata Allah, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Bukan jalannya orang-orang yang maghdub, yaitu orang yang dimurka, dibenci oleh Allah. Siapa? Ditafsirkan al-Yahud. Waladhdallin, dan juga orang-orang yang sesat, yaitu an-Nasara. Jangan sampai tiba-tiba kelakuannya sampai orang-orang Islam diundang masuk ke dalam masjid didandanan pakai baju Kristen. Kan begitu ya? Nauzubillah min dzalik. Bukan kita akan mengganggu mereka. Silahkan umat Islam gak ada yang mengganggu. Tapi kalau sampai tasabuh, bapak-bapak, ibu-ibu, Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Kalau ini tasabuh, penyerupaannya terhadap kemusyrikan. Bagaimana bisa dibenarkan? Kata Allah, wa iz qala Allahu ya Isa bin Maryam. Kata Allah, hai Isa bin Maryam. Dikatakan oleh Allah Isa bin Maryam, kata Allah, bukan Isa ibnullah, bukan Isa anak Tuhan. Ini akidah kita yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Ya Isa bin Maryam, a'anta qulta linnas. Benar kamu ngomong kepada orang-orang, ittakhizuni wa ummiya ilahaini min dunillah, jadikan aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah. Benar gak kamu ngomong gitu? Benar gak kamu mengajar kepada masyarakat supaya kamu dan ibumu dijadikan sebagai Tuhan? Kata Allah nih, qala, kata Nabi Isa, subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Ma yakunu li an aqula ma laysa li biha. Aku tidak pernah berbicara yang tidak ada hak bagiku. Tidak ada seorang pun manusia yang punya hak berbicara ada Tuhan selain Allah. Gak ada yang boleh berhak. Gak ada yang punya hak seperti itu. Kita hanya punya hak, qad raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Itu yang boleh dibilang. Itu yang boleh diucapkan. Itu yang boleh disampaikan. Kalau mengatakan ada Tuhan selain Allah, tidak punya hak. Nabi Isa mengatakan, ya Allah, tidak ada bagiku hak untuk mengucapkan sesuatu yang bukan hak bagiku. In kuntu qultuhu faqad alimta.
Kalau aku mengatakan seperti itu, ya Allah, Engkau Maha tahu. Ini pernyataan Nabi Isa. Ta'lamu ma fi nafsi wa la'alamu ma fi nafsi. Engkau Maha tahu apa yang ada dalam diriku, dan aku enggak tahu hakikatnya apa yang ada pada dirimu, ya Allah. Aku hanya bisa mengatakan la ilaha illallah saja. Enggak ada hak bagiku untuk mengatakan bahwa aku adalah Tuhan, bahwa ibuku adalah Tuhan selain Allah. Ini Al-Quran ya. Bukan kita jadi bukan provokator menyalahkan mereka, bukan. Kita dalam rangka menjaga akidah iman kita jangan sampai tertipu, terpeleset karena ikut-ikutan dengan orang yang tidak ngerti. Innaka anta 'allamul ghuyub. Sesungguhnya Engkau ya Allah Zat yang Maha mengetahui tentang perkara-perkara yang gaib. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi. Ya Allah, aku tidak pernah berbicara kepada mereka kecuali sesuatu yang telah Engkau perintahkan kepadaku. Ani'budullaha rabbi wa rabbakum. Apa ucapan Nabi Isa kepada manusia? Kalian semuanya wajib beribadah kepada Allah. Dia adalah Rabbku dan juga Rabb kalian semuanya. Itu ucapan Nabi Isa alaihissalam yang diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat ke-117. Wa kuntu alaihim syahidan madumtu fihim. Aku menjadi saksi ya Allah terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Falamma tawafaitani kuntu anta raqiba alaihim. Pada saat aku sudah diwafatkan, Engkau yang memantau mereka. Aku sudah tidak bisa lagi. Engkau yang raqiba alaihim, yang memantau mereka. Dan bapak-bapak, ibu-ibu jangan lupa, kita semua dipantau oleh Allah. Innallaha alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha memantau terhadap kalian semuanya. Gak ada yang gak dipantau gerak-gerik kita, diam dan bergerak kita. Tidur, bangun, makan, minum, sampai kedipan kita dihitung oleh Allah. Maka kata Nabi, apabila dihitung nikmat Allah, satu kedip mata tidak bisa dibandingkan dengan ibadah 500 tahun. Itu nikmat satu kedipan mata. Sedangkan nikmat Allah begitu banyak sampai Allah mengatakan wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Apabila kamu menghitung-hitung nikmat Allah, kalian pasti tidak akan bisa menghitungnya. Kita lanjutkan wa anta 'ala kulli syai'in syahid. Engkau ya Allah atas segala sesuatu menyaksikan. In tu'azibhum fa innahum ibadah. Apabila Engkau akan mengazab mereka, ya Allah, mereka kan ya hamba-hamba. Itu adalah kuasamu semuanya. Wa in taghfir lahum, apabila Engkau mengampuni mereka, fa innaka antal azizul hakim. Maka sesungguhnya Engkau adalah Zat yang maha perkasa, yang maha hakim, yang bijaksana, yang tidak pernah salah, yang tepat dalam segala ciptaan, hukum dan segala keputusannya. Kita jangan pernah menyalahkan Allah. Kita jangan pernah suudzon kepada Allah. Dari segala yang tidak nyaman